Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sebentar Bapa akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan yang terakhir. Di episode ini Bapa, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan diberitakan dengan benar, berani, dan sungguh-sungguh dalam Kristus Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapak Adonai, kita bersyukur kita sudah sampai di episode yang terakhir dari tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-15 dari episode yang ke-19. Kita segera akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong disimak pendengar YouTuber, karena yang terakhir ini tentunya akan mempunyai makna yang paling berarti buat kehidupan iman kita semua. Ya, kita akan segera memulai dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tentunya semua ayat yang kita baca ini berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang saat ini sudah memasuki episode yang terakhir. Ya, kita baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi beberapa 15 episode kita berbicara tentang hidup yang kekal. Apa itu artinya hidup yang kekal? Nah ini ya, di episode yang terakhir ini menjelaskan kepada kita. Inilah arti hidup yang kekal itu. Ya, yaitu bahwa mereka, siapa ini mereka? Mereka ini adalah bagi siapa saja yang mendengar firman ini, percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya, mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagi siapa saja yang mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya, beriman, mengikut Dia sebagai pengikut Tuhan, mengiring Dia dan taat sampai akhir. Nah, inilah mereka itu ini, ya. Mereka mengenal Engkau. Jadi satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus yang benar, maka kita tidak dapat memiliki kehidupan yang kekal itu. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kita tidak dapat memiliki hidup yang kekal itu. Ya, jadi berulang kali kalau kita baca tentang ayat firman Tuhan, semuanya ayat-ayat itu berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Ya, di dalam Dialah ada kehidupan yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi itu artinya kehidupan yang kekal. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepadanya, menjadi pengikutnya, mengiring Dia dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita. Itu adalah pengertian untuk kita mendapat atau memperoleh kehidupan yang kekal. Di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Ya, jadi itu arti kehidupan yang kekal. Kita baca lagi. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus Kristus. Jadi ini ayat-ayat yang saya bacakan ini semua bersinergi, berhubungan, berkaitan tentang Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupan yang kekal itu. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak taat ya. Ini ada kata taat lagi nih ya. Kepada Yesus Kristus, ia tidak akan melihat hidup
Dia tidak akan, bukannya memperoleh, melihat pun nggak bisa hidup yang kekal itu. Ya, di sini dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Jadi peringatan bagi orang yang di luar Yesus Kristus, ya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, di sini dikatakan mereka akan melihat murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Jadi puncak daripada kemurkaan Allah adalah penghukuman. Di dalam pengadilan tersebut didapat bahwa dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapat penghukuman yang kekal, atau murka Allah ada di atasnya, terjadi di atasnya, sehingga dia dihukum di dalam kebinasaan yang kekal. Ya, jadi jelas ya, setiap ayat-ayat firman Tuhan itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, satu-satunya sang pemilik kehidupan yang kekal itu sendiri. Kalau tidak, ya kita akan mendapat murka Allah atau hukuman kekal dari pencipta kita Tuhan Yesus di kebinasaan abadi, ya, di kengerian yang kekal juga. Ya. Jadi barang siapa tidak taat kepada Yesus Kristus. Jadi bagi kita sebagai orang yang percaya, belum cukup kita hanya bertobat, ya, mengaku dosa. Itu baru permulaan, proses permulaan, ya. Tapi proses lanjutannya kita harus taat ini di sini, ya. Taat kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Dia saja, ya. Pegang janjinya, lakukan firman-Nya, apa yang Dia firmankan kepada kita, kita lakukan. Tinggalkan dosa, tinggalkan segala yang ada di dalam dunia ini, ya. Kita memang hidup di dalam dunia, tapi kita tidak terikat dengan yang ada di dalam dunia ini, ya. Kita terikat harusnya kepada firman, kepada Tuhan Yesus Kristus, sang firman itu, ya. Supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal setelah kita taat kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat selanjutnya di Injil Matius 19 ayat yang ke-29. Nah, ini ya. Jadi mungkin pendengar-pendengar YouTuber bertanya ya kepada saya, ya. Kalau saya mengiring Tuhan Yesus, ya, menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya, apa upahnya? Nah, ini pun ditanya oleh murid-murid Tuhan Yesus dan oleh Petrus, ya. Petrus adalah murid-murid yang yang aktif, ya, bertanya apa yang dia tidak tahu. Bagus ya pertanyaan. Dan inilah pertanyaan daripada Petrus kepada guru, ya, kepada sang maha guru Tuhan Yesus. Ya, ini Petrus bertanya, guru, kami semua ini sudah, dia kan sebagai penjala ikan, ya. Kami ini sudah meninggalkan profesinya sebagai penjala ikan, menangkap ikan sebagai hasil untuk menafkahi hidup dia dan keluarganya. Tapi dia bisa meninggalkan itu semua. Ya, jadi dia mengiring Tuhan Yesus. Apa upahnya kami mengiring kau? Ya. Nah, ini jawabannya di Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku, nama Yesus, ya, meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, dahsyat ya. Tuhan ini kalau memberikan jaminan dan garansi itu seperti ini, ya. Ya, Petrus, engkau kan ikut aku nih, ya, dan yang lain temannya itu banyak tuh penjala ikan itu, ya. Apa upahmu, ya? Tuhan Yesus katakan, ya, ini tetap relevan sampai sekarang, ya. Berlaku untuk kita sebagai di zaman akhir ini, ya. Kalau kita mengiring kepada Tuhan Yesus, kita melayani Dia, ya, siang dan malam di pedesaan dimanapun kita menginjil untuk membawa
jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan, apa upah kita? Ya, ini jawabannya, upahnya ya adalah setiap orang yang karena nama Yesus ya, meninggalkan rumahnya. Ya, jadi orang menginjil, mencari jiwa ya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan ladangnya. Ladang berbicara tentang usaha ya. Dia meninggalkan itu. Dia meninggalkan saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak maupun ibunya ya. Kalau dia sebagai bapak, dia tinggalkan anak-anak atau ladangnya ya, akan menerima kembali 100 kali lipat ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mau berhutang ya. Dia akan kembalikan apa yang engkau tinggalkan ya, usahamu ya, pekerjaanmu, ladangmu ya, demi untuk menginjil, mencari jiwa ya, mengiring Tuhan Yesus ya, membawa jiwa kepada pertobatannya. Upahnya adalah 100 kali lipat. Wow, dahsyat ya. Tuhan kita tidak mau berhutang ya. Dia akan kembalikan 100 kali lipat daripada engkau meninggalkan rumahmu, keluargamu, usahamu. Dia akan kembalikan 100 kali lipat. Tapi belum cukup itu ya. Yang paling penting adalah dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang kita apa? Di dalam mengiring Tuhan Yesus itu, ini yang kita tujukan. Sasaran kita itu adalah memperoleh kehidupan yang kekal ya. Ini adalah tujuan akhir kita ya. Kita tidak mencari yang 100 kali lipat, tuh masih belum cukup itu cuman sementara di dunia ini saja ya. Tetapi kehidupan yang kekal adalah hidup kekal setelah kematian. Ini adalah di sorga yang mulia, di kerajaan miliknya Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat lagi nih ya, ayat yang terakhir ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita bahwa yang kita cari bukan di dunia ini ya. Nah, ini kita baca yuk sebagai ayat yang terakhir dari sesi yang terakhir dari perjumpaan kita tentang nilai-nilai kekekalan yang di episode yang terakhir ini. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Ini ayat bagus sekali, tolong disimak. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan ya, tidak memperhatikan yang kelihatan ya, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saya jelaskan, ini ayat bagus sekali ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya, dunia yang kita diami ini, yang kita tinggalkan sekarang. Memang kita masih tinggal di dalam daging, hidup di dalam daging ya. Kita jangan memperhatikan di dunia ini ya, yang kelihatan ini ya. Karena di dunia ini semua tipu daya iblis untuk menjerat kita, untuk kita dijerat untuk menikmati kenikmatan semu yang ada di dunia ini. Semua di dunia ini fana, ya, sementara, ya. Karena di sini dikatakan melainkan yang tidak kelihatan. Nanti saya jelaskan apa yang tidak kelihatan, ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, ya. Yang kelihatan ini adalah dunia yang kita diami dalam daging. Kita hidup di dalam daging ini, ya. Itu bersifat sementara, ya. Karena yang kelihatan, dunia yang kita tinggal ini sementara. Jadi kita hidup di dunia ini sementara saja ya. Kita adalah seorang musafir ya. Kita adalah kewarganegaraan kita bukan di dunia ini ya. Di Indonesia ya, kita hidup, kita warga negara Indonesia. Tapi warga negara rohani kita adalah kita warga negara surga, sama dengan Yesus, pemilik surga itu sendiri ya. Jadi jangan memperhatikan yang kelihatan, dunia yang kita tinggal sekarang ini ya, yang hanya bersifat sementara ini ya. Jangan perhatikan itu ya. Tetapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan ya? Yang tidak kelihatan di sini jelas adalah kerajaan di belakang langit biru ya. Kerajaan di belakang langit biru adalah kerajaan sorga yang kekal itu. Itu yang kita perhatikan, itu yang kita kejar, itu yang kita cari.
sasaran kita ke sana, yang kekal itu. Ya. Jadi nilai-nilai kekekalan itu adalah yang kekal, itu yang kita cari, kita kejar, kita utamakan, kita prioritaskan. Ya. Jadi di sini sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi yang kita perhatikan, yang kita cari, yang kita kejar adalah yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan sorga. Ya. Kerajaan sorga berbicara tentang langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, kota abadi, kota mulia, kota suci, kota kudus. Ya. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan dan kesusahan di sana. Ya. Berbicara tentang hidup yang kekal. Yang tidak kelihatan adalah kita berbicara tentang hidup yang kekal. Ya. Jadi nilai-nilai kekalan, ya, kita mengejar, memperhatikan, dan mengutamakan, memprioritaskan yang kekal, yang tidak kelihatan itu. Itu yang kita kejar. Ya, jadi saya dan kawan-kawan semua yang di dalam Kristus Yesus, kita sebagai pemberita Injil, kita jelas, ya, menawarkan dan mengundang kepada seluruh, ya, pendengar YouTuber, ya, ayo masuk ke dalam undangan Tuhan Yesus untuk memperhatikan, mengejar, dan mencari yang tidak kelihatan itu, yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Pemilik surga, Sang Pemilik kehidupan yang kekal itu. Ya. Kalau belum, Anda di dalam posisi atau keadaan yang sangat berbahaya, ya. Bukannya memiliki kehidupan yang kekal, tetapi kebinasaan yang kekal, hukuman yang kekal, dan kebinasaan serta kengerian abadi. Ya. Jangan sampai itu. Jadi saya berulang kali, ya, di dalam renungan saya terus mengundang, mengajak, mengencourage, mendorong, ya, seluruh yang di luar Kristus ambil keputusan cepat, ya. Miliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, dan satu-satunya pemilik kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus hamba sudah menyelesaikan tentang nilai-nilai kekekalan Bapa, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, yaitu kehidupan yang kekal itu adalah harus memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan juru selamatnya, mengiring dia dengan taat dan setia. Itu adalah dia pasti memiliki kehidupan kekal. Di luar Yesus kami tidak mendapat kehidupan kekal, tapi adalah kebinasan dan hukuman yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kepada kami, sama dengan pengertian di atas, bahwa kami harus percaya kepada anak Yesus Kristus, ya, sebagai yang memiliki kehidupan yang kekal itu, bahwa kalau kami tidak percaya pada Tuhan Yesus, maka murka Allah atau hukuman Allah akan terjadi atas kehidupan kami. Bapa, Engkau juga mengajar kepada kami bahwa upah kami mengikut Yesus adalah 100 kali lipat, dan akhirnya memiliki kehidupan yang kekal itu. Kami tidak mengejar atau memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga, kerajaan kekal yang dimiliki Tuhan Yesus di belakang langit biru sana, di langit baru, bumi baru, yaitu surga yang kekal. Itu adalah tujuan akhir hidup kami, yang kami terus percaya. Harapan kami adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapak Adonai, saya sudahi dulu nilai-nilai kekalan kita. Ya, sudah jelas pengertiannya. Terima Tuhan Yesus, ya. Keputusan ada di tangan Anda. Kami hanya mengundang dan menyampaikan kebenaran ini. Respon ada di tangan Anda. Anda sendiri yang menentukan kehidupan yang kekal itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya sudahi dulu perjumpaan kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang dengan tema yang baru lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.